Shalom teman-teman PRBK yang ada di rumah. Mari kita yang siap untuk memuji nama Tuhan. Kita yang rindu akan pekabaran firman Tuhan. Mari kita angkat lagu pujian kita, Jadikan Aku Indah. Biarlah kita semua selalu berharap kepada Tuhan. Memandang keindahan-Mu.
percaya Tuhan bahwa Engkau Allah kami yang selalu menolong kami Tuhan. Tak pernah Engkau meninggalkan kami. Sedetik pun Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Kami percaya apapun yang terjadi dalam kehidupan kami, itu semua dengan seizin Tuhan, dan Tuhan merencanakan sesuatu yang baik dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, Engkau Tuhan yang memberkati setiap anak muda di tempat ini, anak-anak muda Gereja Isa Al-Masih Cirebon. Engkau Tuhan yang lawat, Engkau Tuhan yang pakai melalui firman Tuhan pada malam hari ini. Tuhan tolong kami, mampukan kami mengerti, mampukan kami memahami firman-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Puji Tuhan. Shalom. Selamat malam untuk kita semua. Puji Tuhan. Bagaimana kabar yang ada di rumah? Ya, saya harap kita semua dalam lindungan Tuhan, ya. Kita semua tetap sehat-sehat. Pesan saya, kita semua tetap jaga protokol kesehatan, menjaga diri kita. Dengan menjaga diri kita, kita pun ikut menjaga orang-orang di sekitar kita. Puji Tuhan. 2 hari lagi kita akan memasuki, atau bangsa kita, ya, seluruh kita akan memasuki ulang tahun yang ke-76 atas kemerdekaan yang telah kita raih oleh bangsa ini. Dan puji Tuhan, sampai hari ini Indonesia tidak pernah dijajah lagi dan kita menikmati kemerdekaan itu. Nah, berhubung akan memasuki masa-masa memperingati hari kemerdekaan, malam hari ini saya ingin mengajak kita untuk kita sama-sama merenungkan bagaimana kita sebagai anak-anak muda, bagaimana kita sebagai orang-orang muda, ya, anak-anak Tuhan, generasi-generasi muda yang diberkati Tuhan ini mengambil bagian di dalam kemerdekaan bangsa ini. Tentu saja kalau kita berbicara tentang harapan kita terhadap bangsa ini, ya, kalau masuk ulang tahun biasanya orang akan mengucapkan harapannya, doanya, ya. Dan tentu saja kalau berbicara tentang harapan ini, kalau kita ditanya, maka kita akan punya banyak harapan untuk bangsa ini. Benar? Ya. Kita mungkin akan berharap, oh bangsa ini bisa semakin maju, ya. Kalau kita melihat bangsa lain, ya, lebih maju, mungkin bangsa-bangsa yang lain di luar sana, Korea, Amerika, China, ataupun Jepang dan lain sebagainya yang negara-negara maju, kita pun ingin demikian begitu, ya. Kita mendoakan supaya bangsa kita terus maju, ya. Bangsa kita bebas dari kemiskinan, bangsa kita bebas dari korupsi, ya. Bangsa kita menjadi bangsa yang makmur, yang maju, yang sehat begitu. Dan kabar baiknya, ya, bahwa ternyata doa-doa ini, harapan-harapan ini akan bangsa kita dapat terjadi atas bangsa kita. Ya. Kabar baiknya, setiap doa kita kepada bangsa ini dapat terwujud terhadap bangsa ini. Bangsa ini dapat menjadi maju, bangsa ini dapat menjadi bangsa yang bebas dari kemiskinan, bangsa ini dapat menjadi bangsa yang bebas dari korupsi, bangsa ini dapat bebas dari hal-hal lainnya begitu. Namun semua itu akan terjadi kalau, ini ternyata ada kalaunya begitu. Kalau semua orang di dalam bangsa ini, termasuk Anda semua, para kaum muda, ya, teman-teman semua para kaum muda, itu mengambil bagian untuk bahu-membahu bangsa ini. Menjadi bangsa yang seperti apa, itu tergantung kita semua. Kita mau menjadi bangsa yang maju, maka kita harus bergerak untuk memajukan bangsa ini. Teman-teman, bangsa ini memasuki ulang tahun yang ke-76. Ya. 76 tahun sudah bangsa ini merdeka. Namun bangsa yang sudah lama merdeka ini, bangsa ini juga membutuhkan, ya, uluran tangan dari kita semua. Bangsa ini membutuhkan tindakan nyata dari kita semua, terutama para anak-anak Tuhan, ya. Kalau kita bisa bilang kita diberkati Tuhan, ya, kita
pernah ditolong Tuhan, bahkan sering sekali, bahkan setiap hari, setiap detik Tuhan tolong kita, bangsa ini pun butuh uluran tangan dari kita, alami pertolongan Tuhan. Dan ternyata Tuhan pun ingin kita bergerak. Ya, Tuhan pun ingin kita sebagai anak-anak muda itu bergerak untuk memajukan bangsa ini. Mari teman-teman, kita akan buka Alkitab kita yang saya ambil perikopnya di dalam kitab Roma pasal yang ke-12. Roma 13 maksud saya. Roma pasal yang ke-13 ayat 1 dan 7. Ya. Roma 13 ayat 1 dan 7, 1 sampai 7 maksud saya. Akan saya bacakan untuk kita semua. Kepatuhan kepada pemerintah. Tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya. Sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah. Pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Sebab itu barang siapa melawan pemerintah, ia melawan ketetapan Allah. Dan siapa yang melakukannya akan mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab jika kita seorang berbuat baik, ia tidak usah takut kepada pemerintah. Hanya jika ia berbuat jahat. Maukah kamu hidup tanpa takut terhadap pemerintah? Perbuatlah apa yang baik dan kamu akan memperoleh pujian daripadanya. Karena pemerintah adalah hamba Allah untuk kebaikanmu. Tetapi jika engkau berbuat jahat, takutlah akan dia, karena tidak percuma pemerintah menyandang pedang. Pemerintah adalah hamba Allah untuk membalaskan murka Allah atas mereka yang berbuat jahat. Sebab itu perlu kita menaklukkan diri, bukan saja karena kemurkaan Allah, tetapi juga kita. Itulah juga sebabnya, maka kamu membayar pajak, karena mereka yang mengurus hal itu adalah pelayan-pelayan Allah. Bayarlah kepada semua orang apa yang harus kamu bayar. Pajak kepada orang yang berhak menerima pajak, cukai kepada orang yang berhak menerima cukai, rasa takut kepada orang yang berhak menerima rasa takut, dan hormat kepada orang yang berhak menerima hormat. Amin. Ternyata kesejahteraan bangsa ini itu juga membutuhkan yang namanya uluran tangan kita. Uluran tangan yang bagaimana? Uluran tangan yaitu sebagai bentuk nyata kita untuk kita mau sama-sama membangun, memajukan bangsa. Lalu apa saja bentuk nyata itu? Di dalam perikop yang tadi kita baca dikatakan bahwa salah satu bentuk nyatanya yaitu adalah sikap hormat kita kepada pemerintah. Sikap hormat kita kepada pemerintah. Menghormati pemerintah. Memang betul selalu akan ada kekurangan gitu di dalam sebuah pemerintahan. Pemerintah belum benar-benar sepenuhnya melaksanakan kesejahteraan dan keadilan sosial, ya, sesuai dengan dasar negara kita Pancasila. Namun firman Tuhan memerintahkan agar orang percaya itu takluk, tunduk kepada pemerintah. Dikatakan barang siapa melawan pemerintah, ia melawan ketetapan Allah dan dapat berakibat hukuman. Ketika kita menghormati pemerintah, maka kita sedang menghormati Allah. Kenapa? Karena dikatakan pemerintah pun itu dipilih Allah. Artinya segala sesuatu, termasuk pemerintah, itu karena kehendak Allah. Allah berkehendak untuk seseorang menjadi pemimpin di sebuah negara, pemimpin di sebuah daerah, mengurusi hal-hal tentang masyarakatnya. Maka dari itu sebagai anak-anak muda, kita perlu ya untuk menghormati pemerintah. Bagaimana cara kita menghormati pemerintah? Apa tindakan nyatanya? Kita bisa dengan mematuhi peraturan-peraturan yang ada, ya. Hari-hari ini ya, karena PPKM banyak sekali peraturan-peraturan yang dibuat. Untuk apa sih sebenarnya? Kalau kita mau lihat dari sudut pandang ego kita sebagai anak-anak muda, itu menekan kita, betul nggak sih? Ya, kamu yang biasanya pergi main ya
biasanya mungkin sering main sama teman, ya biasanya main ke kafe, main kemana, ngopi atau sebagainya, tiba-tiba harus dibatasi. Kalau kita mau lihat secara ego kita, peraturan yang ada itu menyiksa kita, betul? Tapi kalau kita mau melihat dari tujuannya, apa tujuannya? Kenapa kita dibatasi? Karena negara kita sedang mengalami darurat pandemi. Kita mungkin berkata, saya tidak apa-apa kok, yang penting saya mengikuti protokol, saya penting udah pakai masker. Begitu. Menjamin apa yang bisa menjamin? Banyak orang di luar sana yang mengabaikan peraturan yang dibuat, protokol kesehatan yang dibuat, pada akibatnya mengakibatkan seperti firman Tuhan tadi, mendatangkan hukuman. Saya tidak bilang bahwa orang yang tidak patuh protokol dihukum dengan corona, bukan. Tetapi akibat dari kesalahannya sendiri justru mendatangkan kesusahan bagi dirinya, bahkan bagi banyak orang. Mungkin bagi keluarganya, dia menularkan virus dan lain sebagainya. Tindakan nyata kita untuk membangun bangsa ini dengan menghormati aturan-aturan yang dibuat, keputusan-keputusan yang dibuat pemerintah. Memang seringkali kita juga diberikan untuk berbicara. Namun dengan cara yang seperti apa, itu pun harus kita perhatikan. Bagaimana kita mengkritik pemerintah, bagaimana kita bukan hanya mengkritik, tapi juga coba untuk memikirkan solusi. Itu hal pertama. Sebagai anak-anak muda, penerus bangsa, sebagai anak-anak Tuhan yang diutus untuk menjadi berkat, yang diutus untuk menjadi terang bagi bangsa ini, kita dituntut untuk mengambil bagian di dalam kesejahteraan bangsa ini. Salah satunya dengan menghormati pemerintah. Lalu yang kedua, ayat 3 dan 4 di sana dikatakan, sebab jika seorang berbuat baik, ia tidak usah takut kepada pemerintah, hanya jika ia berbuat jahat. Dan seterusnya, ayat 3 dan 4 teman-teman bisa baca. Salah satu tindakan nyata kita untuk membangun bangsa ini adalah dengan berbuat baik, bukan yang jahat. Karya nyata kita bagi bangsa ini itu dapat diwujudkan dengan perbuatan-perbuatan baik kita. Seringkali memang kita anak-anak muda, orang-orang remaja ya, kita memiliki keingintahuan yang tinggi begitu. Tetapi kita juga memiliki ego yang besar. Dan seringkali karena keingintahuan yang tinggi, ego yang besar, ya, seringkali mendatangkan kesusahan bahkan bagi diri kita sendiri, bahkan orang di sekitar kita. Pada akhirnya membawa kita pada perbuatan-perbuatan yang mungkin tidak terpuji, ya. Kalau lihat hari-hari ini banyak orang yang bertindak tidak sesuai dengan norma-norma yang ada. Ya, demi sebuah konten mereka melanggar aturan-aturan yang ada. Ya. Demi sesuatu yang hanya sesaat pujian dari orang, dari teman. Anak-anak muda seringkali melakukan hal-hal konyol yang merugikan dirinya sendiri, bahkan merugikan orang lain. Oleh karena itu malam hari ini firman Tuhan kembali menegur kita sebagai anak-anak Tuhan. Mari tunjukkan perbuatan baik itu. Rasul Paulus mengingatkan kepada kita ya, seperti firman Tuhan yang minggu lalu. Kita jangan dianggap rendah hanya karena kita muda. Kita harus jadi teladan. Orang muda akan dianggap dihormati ya, tidak dianggap rendah kalau kita menjadi teladan yang baik. Kalau perbuatan kita adalah perbuatan yang baik, perbuatan kita adalah perbuatan yang membuat orang-orang justru bangga. Oleh karena itu mari kita mau belajar untuk menjadi pemuda-pemudi, para remaja yang melakukan perbuatan-perbuatan baik untuk di sekitar kita. Mulai dari diri kita sendiri. Ya, sadari perbuatan ini kalau saya bikin, kalau saya buat, apakah merugikan orang lain? Apakah sesuatu yang baik? Atau justru mendatangkan celaka buat saya? Lalu yang terakhir, jangan takut berkarya.
Ya. Yeremia 29 ayat 7, mari kita baca sama-sama. Yeremia 29 ayat yang ke-7. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu juga. Bangsa ini ya membutuhkan orang-orang yang mau berkarya secara nyata dan juga mau mendoakan bangsa ini. Mungkin seringkali anak-anak muda di antara kita banyak yang ragu begitu. Apa yang bisa saya buat untuk bangsa ini? Apa sih yang saya mampu untuk buat bangsa ini? Atau mungkin sudahlah, ngapain capek-capek buat bangsa ini gitu. Atau juga nggak menghasilkan apa-apa. Jangan salah, firman Tuhan mengatakan kita harus mengusahakan. Dimulai dari mana? Dari kota kita. Ya. Kita usahakan kesejahteraannya dan kita doakan. Kenapa? Karena ketika kota itu sejahtera, itu juga akan berpengaruh kepada kesejahteraan kita. Betul? Kalau kita hidup di lingkungan yang terbelakang, maka jangan heran orang-orang di sekitar pun akan sulit untuk memahami kita. Bahkan kita sulit memahami mereka. Akan ada banyak kesalahpahaman karena keterbelakangan yang ada. Tapi kalau kita mau bersama-sama ya, untuk melakukan sesuatu, paling tidak dengan karya nyata kita, apa yang bisa kita buat? Dari talenta, setiap kita anak-anak Tuhan ditaruh talenta, dikasih talenta. Kita diberkati Tuhan, bukan hanya saja untuk kita menghabiskan talenta itu tanpa ada guna. Bukan hanya saja kita untuk menghabiskan berkat Tuhan itu, tetapi kita juga dituntut untuk menjadi berkat, menjadi terang lewat talenta yang Tuhan taruh. Kalau kamu mau menjadi penyanyi, kamu menjadi penyanyi yang baik, yang bahkan membanggakan kotamu, membanggakan bangsamu. Kalau kamu jadi penari, jadilah penari yang baik. Kalau kamu menjadi apapun yang menjadi cita-citamu, jadilah sesuatu yang baik, yang bernilai, sehingga membanggakan kotamu, mengharumkan nama kotamu, membuat kotamu menjadi naik, menjadi lebih baik. Hal-hal itu bisa dimulai dari diri kita masing-masing. Lewat perbuatan baik kita, lewat kita yang bertindak dengan sopan santun, ya, lewat setiap karya nyata yang kita buat. Kalau hari-hari ini mungkin teman-teman mau menjadi tiktokers, jadilah tiktokers yang berdampak bagi orang lain, bukan yang menjadi toksik buat orang lain. Mari teman-teman, bangsa kita semakin bertambah usia. Tapi kalau kita mau renungkan, sudahkah kita melakukan sesuatu untuk bangsa kita? Kita mungkin seringkali protes, bangsa kita nggak maju, pemerintah kita kurang baik. Akan selalu ada kekurangan kalau kita mau mencari kekurangan. Tetapi mari, kalau memang bangsa kita ada kekurangan dan lain sebagainya, kita isi kekurangan-kekurangan itu dengan talenta-talenta yang kita miliki, dengan karya nyata yang kita buat untuk bangsa ini. Mari bersama kita mau menjadi pemuda-pemudi Kristen, pemuda-pemudi yang Tuhan taruh di bangsa ini untuk menjadi berkat, menjadi terang bangsa ini, untuk bangsa ini. Dengan yang pertama menghormati pemerintah yang ada, ya. Yang kedua melakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Yang ketiga dengan karya nyata atas bangsa ini. Mari jadi pemuda-pemudi yang mengharumkan nama bangsa, menjadi pemuda-pemudi, para remaja yang membawa bangsa ini semakin maju. Puji Tuhan. Amin. Mari para pemusik, kita akan mengamini firman Tuhan malam hari ini. Kita angkat pujian bagi bangsa ini. Haleluya.
hari ini kami bersyukur atas firman-Mu, Tuhan. Mengingatkan kami setiap anak-anak muda untuk kami menjadi berkat bagi bangsa ini. Tuhan, tolong kami sebagai anak-anak muda di dalam bangsa ini. Kami menjadi penerus-penerus bangsa. Tuhan, bawa kami menjadi pemuda-pemuda yang takut akan Tuhan, pemuda-pemuda yang tunduk pada pemerintah, pemuda-pemuda yang melakukan hal-hal positif untuk bangsa ini, pemuda-pemuda yang mau mengambil andil, mengambil bagian untuk membangun bangsa ini. Bukan acuh tak acuh dengan bangsa ini, bukan hanya memikirkan ego kami sebagai anak muda, tapi kami juga memikirkan masa depan bangsa ini. Karena ketika masa depan bangsa ini diberkati Tuhan, kami percaya masa depan kami pun demikian. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Jadikan kami pemuda-pemuda yang memberkati bangsa ini. Tuhan, bawa kami untuk menjadi pribadi-pribadi yang melakukan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa. Hamba berdoa untuk setiap kami anak-anak muda. Tuhan, tolong setiap kami. Tuhan, bantu setiap kami. Roh Kudus-Mu yang menggerakkan hati kami untuk melakukan yang terbaik bagi bangsa ini. Kalau bangsa ini boleh menginjakkan tahun-tahun berikutnya atas kemerdekaan bangsa ini, atas terbentuknya bangsa ini, kami pun akan melihat bahwa bangsa ini dipulihkan Tuhan, bangsa ini diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, bahwa setiap kami anak-anak muda-Mu untuk menjadi pilar-pilar berkat bagi bangsa ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Ini setiap kami mau bawa bangsa ini ke dalam tangan-Mu, kami mau berserah ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Apa ada pengumuman dari pengurus? Gak ada? Kalau gitu mari kita akan menutup ibadah kita malam hari ini. Tetap ingat kita akan terus ada ibadah online selama masa pandemi ini, selama PPKM kita akan tetap ada ibadah online. Juga akan ada pertemuan Zoom, jadi teman-teman diharapkan bisa mengikuti. Maksud saya lewat Google Meet begitu ya. Kita pakai Google Meet karena memang Google Meet tidak terbatas dengan waktu. Jadi kita bisa mengisi mungkin setengah jam atau ya paling enggak 45 menit di sana untuk kita sharing, untuk kita berbagi di sana. Setelah itu kita bisa pindah ke YouTube untuk sama-sama kita mengikuti ibadah online. Baik, mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus atas jalannya ibadah pada malam hari ini. Engkau Tuhan yang memberkati setiap kami, Engkau Tuhan yang menolong kami. Bapa, malam hari ini kami berdoa secara khusus untuk bangsa kami Tuhan. Engkau tahu bangsa kami dan kami percaya Engkau Tuhan yang melihat bangsa kami. Engkau Tuhan yang mendengar seruan jeritan anak-anak-Mu di dalam bangsa ini. Oleh karena itu Bapa, dengan penuh kerendahan hati kami memohon Tuhan, kiranya Engkau Bapa yang memulihkan bangsa ini, Engkau Tuhan yang membangkitkan kembali bangsa ini dari keterpurukan yang ada. Pemulihan-pemulihan akan kami lihat terjadi di atas bangsa ini boleh keluar dari masa-masa pandemi yang sulit ini Bapa. Engkau Tuhan yang tolong untuk pemerintah yang ada, berikan mereka hikmat, berikan mereka kebijaksanaan, berikan mereka akal sehat yang memikirkan kepentingan masyarakat untuk membangun setiap masyarakat yang ada, baik secara kesehatan, perekonomian, dengan pengambilan-pengambilan keputusan yang mereka ambil Bapa. Tuhan tolong setiap pemimpin kami. Tuhan juga menolong setiap masyarakat Indonesia, mereka yang terpuruk akibat pandemi ini, mereka yang kehilangan pekerjaan, mereka yang mengalami sakit, mereka yang akhirnya kesusahan karena pandemi ini Tuhan. Biar Engkau Tuhan yang tolong, Engkau Tuhan yang berkati mereka, gerakan anak-anak Tuhan untuk membantu mereka menjadi berkat bagi mereka. Tuhan tolong sehingga bangsa ini boleh melihat kemuliaan Tuhan atas bangsa ini terjadi Bapa. Kami pun berdoa untuk setiap kami anak-anak muda. Engkau Tuhan yang tolong setiap kami, bantu kami dalam masa muda kami tetap ambil bagian untuk menjadi berkat bagi bangsa ini. Hamba berdoa juga dari tempat ini untuk teman-teman kami, para pemuda remaja, Gaya, Salamasi, Cirebon. Engkau Tuhan yang tolong, Engkau Tuhan yang berkati mereka. Mereka mungkin yang di luar sana
tidak dapat beribadah bersama-sama di tempat ini, tapi Engkau Tuhan yang tolong. Lewat ibadah online yang ada, mereka boleh disentuh Tuhan, mereka boleh semakin dipakai Tuhan, mereka boleh semakin diberkati Tuhan. Kami berdoa untuk mereka yang sedang sakit, Tuhan lawat, Tuhan sembuhkan. Jamah setiap bagian tubuh mereka, kami percaya Tuhan sanggup menyembuhkan mereka. Mereka yang sedang kesusahan, mereka yang sedang dalam pergumulan apapun itu Bapa, Tuhan yang tolong mereka, Tuhan yang berkati mereka. Terima kasih Tuhan. Kehidupan kami, orang tua kami, keluarga kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya Tuhan melindungi, Tuhan menaungi setiap kami dengan kuasa Tuhan. Kesehatan, kekuatan menjadi bagian kami. Terima kasih Bapa. Mari saudara-saudara, setelah kita berbakti di hadapan Tuhan, terimalah berkat Tuhan, pulanglah dan bawalah berkat Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kehidupanmu. Mulai hari ini engkau menjadi orang-orang yang diberkati Tuhan dan menjadi berkat bagi orang-orang sekitarmu. Engkau menjadi orang-orang yang diangkat menjadi pemimpin. Engkau menjadi orang-orang yang kuat. Engkau menjadi orang-orang yang sehat. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan.